Kok iso tembus kene, Pak? Eh, Kok iso mandek dulu? Kok bisa berhenti dulu? lihat jam. Oh, masih lama, Pak. Masih jam 7 kurang sekarang. Motor aku mogok. Kenapa? Gak tahu. Ini bawa motor tangga. Aku udah masuk ke linknya, Pak. Terus nggak bisa. Udah bisa, lolos ke link maksudnya. Belum ada itu lah. Tunggu aja. Bantu, Pak. Bisa nggak, Pak? Kenapa? Bantu. Saya bantu cuma sampai situ aja, Pak. Semua. Selamat Selamat datang kembali di cerita di Pekalongan. Hari ke-43. Iya, 43. 42 dong. 42. 42. Hari Jumat tanggal 14 Maret. Detik-detik menuju hari raya. Pertama detik-detik menuju hari raya, detik-detik menuju World Cup qualifying melawan timnas Indonesia melawan Australia di tanggal 20 dan timnas Indonesia melawan Bahrain tanggal 25. Tanggal 28 saya pulang. Ya, beginilah saya keadaan. Bekerja saya harus mencopot ini itu, mengganti ini itu. Jadi ya beginilah, sering terjadi. Maksud saya begini juga sering 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 melakukan seperti ini. Sudah banyak kabar yang sudah saya ceritakan di video-video awal dengan segala kekurangan dan kelebihan di perusahaan ini. Magnet untuk kembali sangatlah besar. Nanti di akhir perjuangan, di akhir petualangan saya di sini, berarti mungkin di akhir Mei lah, di akhir Mei akan ada dua video yang berbeda dari seperti biasanya, video yang berbeda seperti biasanya. Aku akan merangkum semua kegiatanku selama kurang lebih 100 hari, kurang lebih, bisa lebih, mungkin bisa lebih. Dan segala keluh kesahku hidup di sini ya, apapun itu, dari yang tidak punya uang, dari yang kosan, dari pertemanan, semua saya akan cerita di akhir petualanganku di sini. Seru, tapi titik serunya itu tidak on the peak, tidak di puncak keseruanku. Contohnya adalah barusan temanku tuh cerita tentang how the way the experience in here not to be a skill, is not comfort, because karena aku dan temanku have a big experience and work in here
He said, it doesn't not uh, is it doesn't not uh, it doesn't not mm, not comfort but uh, synchron, not synchron, but it doesn't not dealing or deal or it doesn't not mm, connect. It's not connect, but apa ya bahasa yang tepatnya ya? Not wasting time, but uh, another word is match. It doesn't match about the skill, about the experience, about the uh, salary. It doesn't match, and everything, and everything. I scary about the video. My friend in here watching this, so itulah. Jadi this 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 company or this factory is it more comfort or more match or more uh, comfy, or it's it's a better in the simple tense I use like the factory. It's more match for the local people in here, not foreign, like me and like my friend and like the other come too far the home. It doesn't match or it doesn't club. Nah, club the best word is it doesn't club because also the basic one is salary, right? And the basic two is experience. We have a big experience in another factory, and here and to be here is what the fuck like that, like that. So I'm professionally to respect the uh, respect for the contract or assessment, the rules. I'm respect the rules. The finally I'm going home. I'm going home. I'm really going home. It's not far enough for me here. I can save my money. I can buy everything what I want. I can do entertain. I can meet my friends. I'm here so very alone. In here, I'm the cost. I don't have a friend. This make me stressful. I need talk to everyone. I need play everything. I need going to everywhere, but I can't. That's make me stress out. So, jadi teman-teman begitulah.
keluh kesah dan cerita hari ini. Saya uh, kemungkinan besar akan ditonton oleh teman-teman yang ada di sini. Tapi saya berharap nggak sampai ditonton. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini, segmen 1 ini. Kita lanjut ke segmen kedua saja, yang lebih wah, sebuah kenangan yang tidak bisa saya gantikan oleh apapun. Jadi terima kasih teman-teman, kita lanjut ke segmen kedua saja. Bye-bye. Selamat datang di segmen kedua di cerita di Pekalongan hari ke-42. Sebelum saya memasuki segmen ini, saya akan memberi dasar kepada teman-teman sekalian. Kalau begini, semua barang yang ada di sekitar kalian itu mempunyai nama sesuai dengan fungsinya. Seperti mikrofon ini mempunyai nama, yaitu brandnya adalah KIP. Kalau kalian lihat samar-samar KIIP. Terus barang-barang dekat kalian lah, itu selalu punya nama. Atau kalian memberi nama sendiri untuk barang kesayangan kalian. Sama seperti saya sekarang. Hampir alat transportasi saya mempunyai nama, kecuali sepeda kayu. Di sepanjang hidup saya tuh punya mungkin sekitar 3-4 sepeda kayu. Dan saya lupa namanya siapa saja. Yang penting banyak kesan dan duka lah. Punya kesan yang bagus dan kesan yang buruk di setiap sepeda kayu yang punya. Di SD, mungkin SD atau TK lah, saya tuh punya pengalaman terhadap alat transportasi sepeda motor, lebih tepatnya. Disitulah saya mengenal sepeda motor untuk pertama kali. Ya, memang sudah kenal sebenarnya, tapi pengalaman ini menjadi memori yang tidak pernah saya lupakan hingga saat ini. Sepeda motor tersebut adalah Suzuki, nggak tahu Suzuki apa namanya, yang kalau kalian tahu di kontennya Abdur, itu Abdur pernah restorasi sebuah motor Suzuki. Itu yang teringat sampai sekarang ya sama saya adalah di bagian sayap. Jadi persis kayak Abdur cuman lebih mudah dikit. Di bagian sayap depan motor Suzuki tersebut itu ada tanda salib. Nah, ceritanya adalah core memory saya terhadap motor tersebut. Saya itu selalu diajak main sama kakek saya ke wahana Waduk Sularjo. Setiap berangkat itu normal. Saya duduk normal, digonceng secara normal. Namun saat balik pulang ke rumahnya kakek, itu selalu saya menghadap ke belakang. Jadi saya gonceng terbalik. Selalu gitu terus bertahun-tahun berkata, selalu gitu terus, dan itu masih menempel memori itu di kepala saya. Bertahun ganti tahun. Pada akhirnya keluarga kami membutuhkan sepeda motor yang masih ingat di kepala saya adalah motor pertama kali, yaitu Supra Fit 125 cc. Di situ posisi saya adalah waktu SMP dan kakak saya SMA. Gelora anak muda pada saat itu adalah memodifikasi motor tersebut. Dan kakak saya yang cukup fasih dalam modifikasi, pelan-pelan dia memodifikasinya, mulai dari spion yang diganti kecil, terus ketinggian motor diganti ceper, lalu jok ditipiskan, lalu bannya dikecilin, dan pada akhirnya bertemulah di titik di mana pelek yang dipakai menjadi orbital. Nah, saya jelaskan dulu sampai sini. Pelek orbital ini adalah sebuah pelek yang tanpa ruji, tanpa ruji. Jadi bertumpu pada
bearing atau klaker di bagian depan pakai uh, velg ban bagian depan, sedangkan bagian belakang pakai velg bintang. Disitulah momen dimana kalau aku pakai motor ke sekolahku itu selalu menjadi pusat perhatian. Dan disitulah teman-temanku ya mulai merasa bahwa yang punya motor itu adalah sesuatu yang keren, tapi tidak denganku karena kerennya itu sudah di luar core-nya gitu. Jadi sudah dianggap uh, terlalu keren, jadi nggak bisa gabung kemana-mana karena sudah terlampaui keren. Nah, waktu berlalu, motor berikutnya adalah Vario biru angkatan pertama, 110 cc kalau nggak salah ya. Uh, motor ini, motor ini tuh di kehidupan saya cukup lama. Aku nggak ada nama untuk kedua motor ini, nggak ada nama yang pasti karena uh, kakakku juga memodif Supra X menjadi biru hitam, sedangkan yang Vario juga biru hitam. Jadi nggak ada nama pasti. Pada akhirnya motor bebek atau motor matic gitu aja. Jadi nggak bisa dipanggil secara emosional gitu. Namun disinilah titik dimana aku motor Vario biru ini punya kenangan yang cukup buruk dan cukup bagus. Kita akan membahas bagusnya dulu. Vario biru ini tetap dimodif oleh kakakku dengan ban yang cukup kecil ukurannya. Uh, namun, namun punya daya tertarik sendiri oleh perempuan. Jadi aku bisa bukan menggebet ya, tapi aku bisa berkenalan dengan berbagai macam. Bukan kok berbagai macam, banyak sekali cewek yang ku coba kenalan dengan cewek dengan motor Vario ini. Karena tampak berbeda dan mungkin teman pada zaman itu uh, pria yang bawa motor itu berbeda dengan pria yang tidak membawa motor ya. Jadi uh, something different gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi mungkin aku bisa bilang bahwa aku bisa kenalan 3 sampai 5, mungkin bisa 10 orang cewek bisa aku kenalan sama 10 orang cewek dengan motor Vario Matic generasi pertama ini. Lambat laun, ganti tahun dan saya masih 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 memakai Vario biru. Ternyata kakakku sudah punya visioner mencoba berganti standarisasi kekerenan, yaitu kakakku pingin banget punya motor dengan cc lebih dari 125 cc ya, karena nggak ada jenis kelamin cewek ini, nggak ada jenis kelamin motor kan, nggak punya jenis kelamin, jadi punya motor kopling lah. Maka jalan satu-satunya adalah menjual si Suprafit ini untuk menjadi tambahan membeli motor lain, yaitu Vixen merah. Vixen angkatan pertama, Vixen angkatan kedua, Yamaha Vixen angkatan kedua berwarna merah. Jika sebelumnya saya menggunakan Vario bisa berkenalan dengan beberapa orang wanita, Vixen makin parah. Sayangnya nggak ada kenangan yang cukup indah dengan Vixen karena biaya untuk bensin itu lebih besar daripada untuk mendapatkan seorang wanita untuk dikenalan. Namanya masih sesuai dengan mereknya, Vixen, Vario, dan Suprafit.
Di kuliah saya, di waktu saya kuliah, saya mempunyai motor yang cukup trendy pada waktu itu, yaitu Vario 125 berwarna putih. Di situ banyak kejadian. Oh, by the way, umur dari Vixen merah ini tidak terlalu lama karena harus dijual kembali dan membeli motor Matic kembali, yaitu Vario putih. Vario putih, dan itu sebuah cerita yang cukup tragis untuk saya karena Vario putih itu pertama adalah bagian bodi itu pecah, diganti solasi, terus hilang, dan bergantilah motor yang lain. eh di motor yang lain aku punya punya di motor ini namanya Vario putih ini, itu adalah sesuatu yang kelam bagiku karena eh ya kelam aja gitu. Eh, nggak bisa diungkapkan karena ceritanya pendek dan hilang gitu, dicuri sama orang. Sulit untuk di sulit untuk diceritakan karena ya nangis gitu. Saya tuh cerita tentang Vario putih ini karena nggak ada kenangan yang dapat. Baru saja saya merasakan indahnya mendapatkan motor idaman terus diambil orang. Jadi pernah dapat kenangan yang baik gitu. Dan ya sangat sangat disayangkan gitu. Berikutnya adalah pengganti dari motor Vario putih itu adalah Beat hitam. Beat angkatan pertama, Honda Beat angkatan pertama. hmm, Honda Beat angkatan pertama yang menemani saya kemana-mana. Ya, bagus. Yang menemani saya kemana-mana dari, tapi kebanyakan ya hanya di PP Malang Pandaan, PP Malang Pandaan gitu aja, Malang Pandaan, Malang Pandaan. Dan ya disitulah saya eh, disitulah saya mempunyai motor-motor impian saya, diawali dari Beat itu. Beat itu bernama Black karena hitam. Sesimpel itu kan. Masih terinspirasi, terus saya punya angan-angan bahwa motor impian saya, nanti saya jelaskan 5 motor impian saya di uh, mungkin masih lama ya, tapi nanti akan saya jelaskan 5 motor impian saya. 5 motor impian saya itu motor-motor yang bisa menerjang apapun itu, baik itu jalan rusak, jalan mulus, dan salah satunya yang terpilih adalah CRF. Kalau kalian nggak tahu CRF, nanti kan di thumbnail ada sih, ngapain ya? Tak suruh nyari, nggak usah nyari karena di thumbnail ada. Jadi nanti kalian stop dulu, lihat di home saya, oh ini yang CRF gitu. Atau teman-teman pause dulu terus cari di Google Chrome CRF. CRF angkatan pertama. Awalnya, awalnya nama motor ini adalah Dakrai. Kenapa Dakrai? Karena masih berhubungan dengan Pokemon pada saat itu. Tapi kurang pantas. Kurang pantas banget. Niatnya memang kuhitamkan semua. Memang warna dasarnya hitam dan merah, tapi ingin kuhitamkan semua dari depan sampai belakang. Cuman kurang, cuman kurang masuk nama Dakrai. Kan bayangan kan. Uh, Dakrai merupakan salah satu Pokemon bayangan. Pembahasan Pokemon bayangan mungkin besok. Kalau nggak salah besok. Oh ya besok. Oh enggak, lu masih lama, masih lama. Nanti saya akan bahas tentang Pokemon. 10 Pokemon yang ingin kupelihara kalau misalkan ada di dunia nyata.
Kupikir-pikir apa ya? Ternyata nama yang tepat untuk motor tersebut adalah Kitsune. Rubah. Kalau kalian mencari bahasa Indonesianya dari Kitsune, bahasa Jepang ya, adalah rubah. Rubah sendiri, menurutku, adalah kata dasar dari berubah. Eh, yang awalnya matic, jadi motor kopling yang terlihat tinggi dan mudah diatur dan mudah di unplug, plug and plug in, plug out dan plug in. Bodinya, terus bannya dan lain-lain. Jadi bisa diatur gitu, mudah dimodifikasi. Namanya adalah Kitsune, rubah. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya bertambahnya tahun, saya dituntut untuk membeli sebuah kendaraan roda 4 atau mobil. Karena saya sudah tertanam bahasa Jepang dan di situ saya masih mungkin hingga saat ini ya menyukai band namanya Baby Metal. Saya tuh masih terinspirasi sama Jepangan. Meskipun tak tak dalam, masih masih teringat, bukan masih teringat, meskipun nggak dalam untuk menyukai Jepang, cuman ada beberapa faktor-faktor yang bisa aku belajar Jepang lebih dalam lewat anime. Nanti saya akan bahas anime, bahas Pokemon nanti saja dulu. Sekarang mau membahas tentang nama kan. Kenapa saya milih Agia? Kenapa tidak brand lain? Kenapa tidak merek lain dan lain-lain? Pertama ya cukupnya segitu pada zamannya. Terus idealnya ya segitu, nggak ada lagi. Dan warnanya saya nggak mau warna hitam karena warna hitam adalah warna yang mudah menyerap panas untuk mobil. Jadi saya memutuskan untuk putih. Lalu aku cari apa kata yang pas untuk mobil berwarna putih. Akhirnya saya ngambil Zero. Kalau dalam bahasa Indonesianya Zero adalah putih. Terken eh, merasa tidak asing dengan nama Zero karena nama Zero juga dipakai oleh anjing dari Shinchan. Kalau teman-teman perhatikan nama anjing Shinchan adalah Zero. Anjing yang berwarna putih. Sedangkan Zero sendiri adalah putih. Kalau kalian tidak asing lagi dengan nama Zero, di karakter One Piece ada yang namanya Kapten Shirohige, kumis putih. Jadi Zero sendiri adalah warna putih. Putih. Jadi nama mobil saya Zero. Zero sendiri karena saya masih suka dengan hal-hal yang berbau Pokemon dan One Piece dan podcast dan apapun itu yang humor, maka di belakang mobil saya, di kaca mobil belakang, tertempel stiker yang identik dengan Pokemon dan humor dan One Piece kalau nggak salah. Jadi tiga itu tertempel seperti tato. Karena saya nggak bisa tato di tubuh saya, maka yang saya bisa tato hanyalah stiker di mobil. Tidak hanya di Zero, di Kitsune juga saya tertempel berbagai macam stiker. Karena itu bukti kayak kalau nggak bisa nato di diri sendiri, ya tempellah atau cobalah berkreasi dengan stiker di benda kesayangan. Karena sama-sama dipamerkan ke orang lain, cuman lebih tergantung stikernya juga ya, cuman terlebih bisa menceritakan background stiker atau tato tersebut ke orang lain. Sebenarnya hanya situ saja, cukup sampai situ saja cerita di Pekalongan di segmen kedua ini. Mencetakkan nama-nama barang kesayanganku. Harusnya gitu sih judulnya tadi, mana tahu. Oh, nama panggilan untuk barang kesayangan. Itu adalah barang-barang kesayanganku
dalam tanda kutip, dalam tanda kurung adalah moda transportasi. Apakah ada nama-nama barang lain? Apakah ada barang-barang lain yang mempunyai nama? Untuk sementara ini tidak ada, karena saya belum merasakan feel something di barang-barang lainnya kecuali moda transportasi gitu. Dan saat video ini dibuat, bukan saat ini video tayang ya, saat ini video ini dibuat, saya tuh merindukan, oh bentar, ada satu lagi. Jadi si Vario biru yang sudah lama sudah lama ada di rumah, akhirnya dijual, digantikan Vario terbaru, Vario 125, Vario 125 kolan terbaru, namanya tetap Vario. Jadi, tapi Vario ini adalah Vario rumah tangga. Kenapa saya sebut Vario rumah tangga? Karena Vario ini dibuat untuk membeli bahan sembako, terus untuk mengantarkan kemana yang deket-deket. Nggak pernah jauh, sampai berkilo-kilo nggak pernah jauh. Jadi Vario rumah tangga. Jadi saat ini di rumah ada Vario rumah tangga, Vario rumah tangga, ada Kitsune, dan ada Shiro. Untuk saat ini, untuk saat video ini dibuat, saya tuh merindukan eh, naik Kitsune, mengendarai Kitsune dan mengendarai Shiro. Kenapa kok sampai merindukan itu? Karena aku sudah 42 hari, mungkin lebih, 43 hari semenjak berangkat hingga saat ini, 43 hari ya. Itu belum naik motor atau kendaraan tertentu. Kalau naik motor, it's okay lah saya naik motor, pinjam-pinjam. Cuman saya belum pernah keliling naik Shiro, naik Kitsune, mengendarai Shiro atau mengendarai Kitsune. Kenapa naik? Jadi rindu itu, rindu pindah gigi, rindu kencang, rindu jalan rusak, rindu banget. Karena yang kupikir adalah Kitsune itu cocok banget di sini. Karena kalau kalian tonton di video awal tadi kan ada jalan yang cukup rusak, ada yang aspal, ada yang tidak aspal. Nah itu cocok banget buat Kitsune, medannya Kitsune banget. Karena pada suatu waktu aku pernah menyusuri gunung di alas Pingan, itu menggunakan Kitsune dengan ban yang off-road, yang ban tahu. Seru gitu, seru. Tapi sayangnya dengan keadaan sekarang, saya tidak memungkinkan untuk membawa Kitsune sekarang. Karena mepet banget dengan hari raya, terus tidak ada akomodasi. Jadi lebih baik, alangkah baiknya nanti teman-teman di sini akan lihat saya dalam perjalanan dari rumah menuju ke Pekalongan, ke Wangandowo ini. Wangandowo. Kalau kalian nonton video sebelumnya ya, di hari sebelumnya pasti tahulah Wangandowo. Kenapa saya begitu? Eh, Membawa perjalanan Kitsune ke Wangandowo ini akan mempunyai pengalaman yang sangat-sangat berbeda. Pertama, Kitsune terjauh adalah ke Pacitan. Yang kedua adalah ini. Dan itu adalah momen yang paling saya tunggu. Pasti keren sih, pasti aku akan mencoba itu. Jadi teman-teman yang nonton video ini, nama barang kesayangan kalian apa? Jawab terus di kolom komentar ya. Sebutin barang kesayangan kalian dan namanya apa. Jadi terima kasih teman-teman. Jangan lupa tinggalin komentar di bawah. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Dan sampai jumpa besok. Besok itu karena tadi sudah kesepil. Jadi besok saya akan membahas 5 anime favoritku. Bukan favorit sih. Mungkin lebih tepatnya gini, 5 manga atau anime yang
ku sukai, nggak sukai, terfavorit aja. 5 aja, cukup 5. Jadi videonya nggak terlalu panjang nantinya. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok. Besok akan lebih menarik lagi daripada ini. Jadi bye-bye.